Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk memulai hari yang baru ini dengan membaca firman Tuhan. Kita akan menyelesaikan kitab Bilangan pasal 36. Kepala-kepala kaum keluarga dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, mendekat dan berbicara di depan Musa serta para pemimpin, kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafehat, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi, seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan diambil dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan diambil dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan diambil dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat bunyinya. Mereka boleh kawin dengan siapa saja yang menyukai mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel masing-masing harus memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel masing-masing harus memegang milik pusakanya sendiri. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehat, Mahla, Tirsa, Hogla, Milka, dan Noah, anak-anak perempuan Zelafehat, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Menjaga milik pusaka. Anak-anak Zelafehat telah menerima milik pusakanya, yaitu tanah perjanjian. Hanya karena mereka adalah kaum perempuan, mereka rentan kehilangan milik pusaka itu jika mereka menikah dengan laki-laki dari suku lain. Oleh karenanya, umat mendorong Musa untuk menegaskan kembali apa yang pernah Tuhan firmankan, yaitu agar anak-anak Zelafehat menikah dengan laki-laki dari suku bapaknya. Tujuannya agar mereka tidak kehilangan milik pusaka itu, karena bagaimanapun juga milik pusaka tanah perjanjian memiliki makna teologis bagi umat Israel. Musa menyambut dengan baik dan menegaskan kembali hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kini milik pusaka kita sebagai umat Tuhan, termasuk di dalamnya adalah iman. Iman kita kepada Kristus harus dijaga agar tetap ada pada diri kita. Jangan sampai kita meninggalkan atau melepaskan iman oleh karena hal-hal yang tampak menyenangkan atau bahkan tampak kita butuhkan. Mari miliki komitmen yang kuat untuk menjaga iman itu, agar di tengah tantangan apapun yang kita alami, kita tetap beriman kepada Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki iman di dalam Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Dan iman itulah milik pusaka kami yang berharga melebihi apapun yang kami miliki.
Bantu kami Tuhan agar kami memandang iman kami sebagai warisan yang sangat berharga, sehingga kami berkomitmen untuk menjaganya, agar di tengah berbagai tantangan apapun yang kami alami, kami tetap setia pada iman kami di dalam Kristus. Kami menyerahkan hari ini, hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mohon Tuhan menyertai setiap aktivitas yang kami jalani, melindungi kami dari segala mara bahaya, dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.